sudah sampai ya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat dari jalur alternatif ini mau ke puncak lewat jalur alternatif sudah jelas, nggak perlu ada joki pun sudah pasti sudah selesai. Kawasan Puncak Bogor kembali diwarnai cerita tak sedap di penghujung tahun. Bukan hanya kemacetan yang menjadi momok, kawasan wisata favorit warga Jakarta ini juga menjadi tempat praktik premanisme yang memanfaatkan celah kesempitan. Tak boleh dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang. Ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena Sebuah video viral baru-baru ini memperlihatkan aksi pemerasan seorang joki kepada wisatawan yang melintas di jalur puncak. kalau pas sudah sampai ya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya. Apalagi teman-teman saya juga. Dalam video tersebut, awalnya wanita ini mengira warga yang menawarkan jasa sebagai penunjuk arah adalah orang yang baik dan tulus. Namun, tak disangka, oknum tersebut justru memerasnya sebesar Rp850.000 usai diantarkan rute alternatif menuju puncak. Tak ingin wisatawan lain bernasib sama, korban memviralkan video ini di media sosial. Kejadian ini bukan insiden tunggal, melainkan fenomena gunung es yang mencuat ke permukaan. Ada lagi video pasangan suami istri yang dikeroyok oleh beberapa orang di jalur alternatif Puncak Bogor. Kejadian bermula saat mobil korban melintas hendak mendahului sebuah mobil lain yang berhenti di sisi jalan. Tiba-tiba saat melintas, mobil korban dipukul orang dengan kencang. Tidak terima dengan tindakan tersebut, seorang perempuan turun dari mobil dan terlibat cekcok dengan sejumlah pemuda. Jadi itu awalnya kami kan lewat jalur alternatif. Nah, setelah itu kita melihat di sebelah kiri ada mobil Toyota Innova yang sedang terperosok ke selokan. Nah, selagi itu kita sudah mulai melambat, disuruh maju. Nah, saat maju itu ada bapak-bapak yang keluar baju coklat itu ngelip dan kesenggol di spion kiri saya. Nah, setelah kesenggol, semua orang sontak langsung rame-rame yang di situ pada marah, terutama si baju merah. Si baju merah ini langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, saat kita keluar itu udah mulai cekcok panjang dan akhirnya mulai ada pemukulan. Si baju merah pemukulan ke saya dan si baju hitam juga ada pemukulan langsung ke mata sebelah kanan saya. Bahkan istri korban pun yang sedang hamil muda terancam mengalami keguguran lantaran stres. Istri kondisi hamil baru 8 minggu dan saat kejadian memang ada cekcok sama istri, dan setelah di hari berikutnya di tanggal 23 Desember sekitar jam 3 sore kami melakukan pengecekan ke rumah sakit Hermina Ciawi. Nah, di situ kita ketemu dengan dokter kandungan, dikatakan istri ada kemungkinan keguguran disebabkan stres karena cekcok kemarin. Ya,
jalur alternatif yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi arena eksploitasi oleh para joki dan preman yang siap memangsa para pengguna jalan yang terjebak dalam dilema. Praktik joki penunjuk arah yang mematok harga tinggi menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa mereka berani bertindak demikian? Mereka yang seharusnya membantu justru berubah menjadi predator di tengah kesulitan orang lain. Menanggapi keresahan masyarakat, pihak kepolisian bergerak cepat. Razia besar-besaran digelar di sepanjang jalur alternatif Puncak. Para joki dan preman yang terindikasi melakukan pemerasan dan tindakan melanggar hukum lainnya diamankan. Tindakan ini merupakan respons konkret atas aduan masyarakat dan bukti komitmen aparat dalam memberantas premanisme. Kami akan terus intensif melaksanakan patroli ini tidak hanya sampai tahun baru saja, tapi seterusnya agar masyarakat kita pun merasa aman, merasa tenang, wisata juga didapat menikmati keindahan alam yang ada di wilayah kami. Di balik hiruk-pikuk liburan dan keinginan untuk menghindari kemacetan, ada persoalan sosial yang menganga. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan momentum untuk perubahan yang lebih baik. Kalau mereka terang-terangan ngasih harga di depan sih ya saya setuju, tapi kadang mereka di belakang kasih harga yang sangat tidak masuk akal lah. Pas udah sampai ya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat dari jalur alternatif ini mau ke puncak lewat jalur alternatif sudah jelas, nggak perlu ada joki pun sudah pasti sudah selesai. Kawasan Puncak Bogor memang menjadi tempat favorit bagi warga untuk berwisata. Selain pemandangan pegunungan yang menyenangkan, udara dingin yang menyegarkan menjadi daya tarik kawasan ini ramai dikunjungi. Terlebih jika memasuki musim liburan, jalur puncak menjadi magnet bagi para pelancong. Namun, impian liburan yang seharusnya membawa kebahagiaan seringkali berubah menjadi mimpi buruk akibat kemacetan parah. Seperti pada bulan September lalu, kemacetan panjang tak bisa dihindarkan akibat dari membludaknya wisatawan yang ingin berlibur ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan menjadi pemandangan yang tak asing lagi. Sebuah potret buram di balik indahnya panorama puncak. Meski jalur puncak kerap diwarnai dengan kemacetan, namun bagi sebagian warga, berlibur di kawasan puncak tetap menjadi pilihan. Mau liburan, refreshing, libur sekolah. Pernah nggak sih ada pengalaman kena macet yang sampai berjam-jam gitu? Wah, sering kita kena macet, bahkan stuck sampai 2 jam di kawasan Gunung Mas sana. Iya, betul. Itu kan kalau udah kena macet gitu biasanya mood berubah nggak sih Pak? Ataukah misalnya udah sampai destinasi wisata jadi udah nggak semangat lagi? Iya, pasti ketika udah macet, terus kita ketemu sama tempat wisata yang kita tuju, udah nggak maksimal gitu, mood udah menurun karena udah lelah terlebih dahulu. Jalur puncak itu aksesnya macet banget ya kalau pakai berkendaraan mobil. Jadi kita pakai alternatif, lebih baik pakai motor aja biar lebih mudah dan cepat sampai ke tempat tujuan. Tapi pernah nggak sih Pak kena macet di puncak yang sampai berjam-jam gitu? Mungkin udah berpengalaman juga di tahun sebelumnya atau di liburan sekolah sebelumnya? Ya sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kita udah lihat ya, puncak itu aksesnya itu sering kali teman-teman kalau liburan ke puncak, kalau di waktu libur sekolah itu padat sekali.
Makanya kita alternatif ya kita menggunakan motor saja gitu biar lebih cepat aja aksesnya. Kemacetan di jalur puncak bukan sekedar antrean panjang kendaraan yang berjalan merayap. Namun, ada sejumlah masalah yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Terlebih, ada banyak faktor lain yang turut menyumbang kompleksitas permasalahan di kawasan ini, seperti volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, perilaku pengendara yang kurang tertib, hingga kurang optimalnya manajemen lalu lintas. Banyaknya persoalan yang muncul memicu oknum yang tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dalam kesempitan. Salah satu fenomena yang mencolok adalah keberadaan joki. Di tengah kemacetan yang tak berujung, jasa joki yang menawarkan jalan pintas semakin diminati dan menjadi kebutuhan. Kehadiran joki di jalur puncak merupakan respons atas tingginya permintaan masyarakat akan solusi cepat untuk mengatasi kemacetan. Jasa joki menembus kemacetan melalui jalur alternatif menjadikan para joki tersebut seolah menjadi pahlawan bagi pengendara yang frustasi. Ya, yang suka Ngebantu juga sih. membantu juga. Bapak setuju? Pernah nggak pakai jasa kayak gituan? Pernah? Bayar nggak? 50.000 sampai mana tuh? Sampai lepas ini aja keluar ngadok situ. Pakai motor dia? Dia balik motor. Bapak ngikutin dia? Membantu nggak sih menurut Bapak? Bantu juga sih. Membantu. Ada pula yang tetap menolak kehadiran para joki karena justru malah dinilai merepotkan. Jangan sambil kayak itu kalau lagi macet gini kan suka ada jasa itu ya Pak ya, joki ya, yang suka nganter. Bapak setuju nggak dengan adanya mereka? Saya kurang setuju, Pak. Kurang setuju, kenapa Pak alasannya? Soalnya ini kan udah jalan, udah ditentukan, udah bagus lah jalan. Ikutin aja alurnya. Oh, ikutin aja ya. Oke Pak. Kalau ini kan suka ada joki ya yang petunjuk arah ya. Setuju nggak adanya joki kayak gitu? Kalau saya sih, kalau mereka terang-terangan ngasih harga di depan sih ya saya setuju. Tapi kadang mereka di belakang ngasih harga yang sangat tidak masuk akal lah. Kadang minta 300, 400, padahal di awalnya minta ikhlas. Oh. Kalau saya sih lebih nggak setuju kalau untuk sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, praktik joki ini bermetamorfosis menjadi aksi premanisme yang meresahkan. Untuk mengurai kemacetan ini secara tuntas, dibutuhkan solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga para wisatawan itu sendiri. Diperlukan upaya serius untuk menata sistem transportasi, meningkatkan infrastruktur jalan, menertibkan perilaku pengendara. Dari jalur alternatif ini mau ke puncak lewat jalur alternatif sudah jelas, sehingga nantinya nggak perlu ada joki pun sudah pasti sudah selesai. Oleh karena itu, kalau kemarin ada hal-hal yang ada oknum-oknum, saya kira ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya yakin ini sudah ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Kami sudah mencoba untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan juga dari Polres Kabupaten Bogor, yang pada intinya apabila terjadi suatu kondisi kepadatan lalu lintas di wilayah Ciawi sampai ke arah puncak, maka langsung mengarahkan menggunakan jalur alternatif. Ya, tanpa langkah-langkah yang konkret dan berkelanjutan, impian liburan di puncak akan terus dibayangi oleh realita kemacetan yang menyiksa dan ancaman premanisme yang meresahkan. Nah, ketika mereka tahu ada momentum puncak libur masyarakat di lokasi wisatanya, ini kemudian dimanfaatkan untuk dia mencari sumber pendapatan ekonomi yang menguntungkan dirinya ataupun mungkin kelompoknya. Pas udah sampai ya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak.
kami menghimbau kepada masyarakat dari jalur alternatif ini mau ke puncak lewat jalur alternatif sudah jelas, nggak perlu ada joki pun sudah pasti sudah selesai. Pemirsa, viral dalam beberapa hari terakhir segelintir oknum meminta uang kepada para wisatawan yang hendak menuju ke tempat wisata yang berada di kawasan puncak melalui jalur alternatif tidak tanggung-tanggung di atas 800.000 diminta oleh oknum ini kepada wisatawan. Memang sudah sempat ditindak oleh pihak kepolisian, kemarin sudah sempat diamankan. Namun apakah pasca penindakan kemarin masih ada oknum di jalur alternatif yang nantinya akan meminta uang kepada para wisatawan? Oleh karena itu saya akan mengajak Anda untuk langsung mencoba bagaimana pengalamannya nanti menuju ke puncak melalui Jalan Cibalok. Ini merupakan salah satu alternatif yang akan kita gunakan. Jika saya lihat di Maps, ini masih ada beberapa opsi untuk exit di atas dan bisa kita coba untuk menuju ke arah puncak. Ikuti saya. Fenomena premanisme berkedok penunjuk jalan di kawasan puncak Jawa Barat ini memang sudah kerap terjadi. Apalagi dikala kondisi lalu lintas menuju kawasan wisata ramai kendaraan. Banyaknya pengguna jalur alternatif membuat beberapa orang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Ya pemirsa, memang jalan alternatif ini akan seperti ini. Jalannya tidak terlalu lebar, bahkan di beberapa bagian jalan ini hanya muat untuk pas satu mobil. Sedangkan jalur ini juga tidak one way, ini bisa dari arah atas, bisa dari arah ke bawah. Tadi kami sempat berpapasan bersama mobil yang berada atau berasal dari atas. Ini memang cukup sulit seperti itu untuk dilalui. Namun ini masih bisa dilalui dan sepanjang perjalanan juga jalurnya naik turun seperti itu yang harus waspada, apalagi di bulan Desember menjelang akhir tahun ini sering sekali terjadi hujan dan harus sering-sering memantau bagaimana kondisi yang ada di Maps karena jalannya cukup bercabang dan di Maps terlihat lebar jalannya sama, namun jika nantinya telat belok atau salah belok akan bertemu jalan yang cukup kecil dan cukup sulit untuk berbalik arah. Razia dan imbauan terus dilakukan oleh petugas keamanan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh tawaran joki jalur alternatif. Bayang-bayang menyeramkan saat melalui jalur alternatif di kawasan puncak Jawa Barat ini pun kini telah menghantui kalangan masyarakat luas. Menurut pengamat sosial UNJ, Syaifuddin, fenomena seperti ini tentunya akan memperburuk citra suatu daerah dan akan berdampak pada kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Peran aparatur pedesaan dan juga pemerintah daerah harus muncul untuk antisipasi maraknya premanisme dari oknum warga. Kebanyakan oknum-oknum pelaku joki penunjuk jalan ini mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bahkan cenderung pengangguran. Nah, ketika mereka tahu ada momentum puncak libur masyarakat di lokasi wisatanya, ini kemudian dimanfaatkan untuk dia mencari sumber pendapatan ekonomi yang menguntungkan dirinya ataupun mungkin kelompoknya, dan kemudian melakukan tindakan pemerasan bahkan sampai perilaku premanisme yang berujung tindakan kriminal. Nah, faktor yang kedua ini kurangnya pengawasan dari pihak setempat. Pihak setempat di sini bisa tadi peran serta dari BUMDes, terus dari Pokdarwis maupun dari petugas keamanan. Peran serta dari semua elemen diharapkan bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam upaya melakukan pencegahan premanisme. Kewaspadaan tetap harus ditingkatkan dalam menggunakan jalur alternatif. Dan tentu ini semua bisa disiasati melalui peran serta dari semua elemen masyarakat, termasuk juga aparat keamanan, sehingga objek-objek wisata itu bisa didatangi oleh banyak wisatawan karena adanya kenyamanan, terus kemudian tidak adanya tindakan premanisme, dan tentunya efek dari banyaknya wisatawan ini akan menambah pendapatan dari masyarakat lokal sendiri. Jasa joki penunjuk jalan bak penyakit akut yang tak kunjung sembuh. Walau sudah diberi obat dan sanksi hukum, namun perubahan pola pikir harus tetap dilakukan. Kondisi padatnya kendaraan
harus dijadikan sebagai sumber pendapatan dengan memberi kenyamanan.